Halo guys, balik lagi sama gue Trader Prime Indonesia. Di video kali ini gue akan membahas soal money management, mindset, dan psikologi trading. Jadi gue akan mulai dari money management terlebih dahulu. Oke, langsung aja di sini ya. Ini lot 0,01 sampai 0,09 ya. Terus yang kedua lot dari 0,1 sampai 0,9. Lot 1 sampai 9, lot 10 sampai 99, dan yang ke 5 lot 100 sampai 500. Contoh di sini lot 0,13 0,13 ya, sama dengan lot 0,1 plus 0,03. Ngerti nggak? Jadi bilangannya kan di sini 0,1 ya kan. Nah, maka ditambahin sama 0,03 jadinya 0,13 gitu. Sedangkan contoh lot 1,7 ya, sama dengan lot 1 plus lot 0,7. Dan yang ketiga contoh lot 1,53 sama dengan lot 1 plus lot 0,53. Oke, jadi yang keempat ini lot 12.1 sama dengan lot 12.01. Oke guys. Nah, dan yang kelima contoh lot 16.36 sama dengan lot 16 plus lot 0.36 ya. Ini yang plus ini adalah lotnya di sini ya. Oke. Nah, jadi gua praktekin aja di MetaTrader 5 di aplikasinya biar kalian pada paham. Oke, langsung aja kita contohin. Nah, sekarang gue udah di aplikasi MetaTrader 5. Di sini gue bakal contohin ya guys ya. Nah, ini kan di bawah nilai transaksi nih lotnya ya kan. Nah, kemudian di sini contoh tadi kita pakai yang pertama tuh, contoh lot 0.13 sama dengan lot 0.1 plus lot 0.03. Oke. Nah, di sini gue contohin seperti ini 0.13. Nah, jadi 0.13 itu adalah 0.1 plus ditambah 0.03 lotnya. Oke, jadi lotnya 0.13 ya guys ya. Jadi seperti itu guys. Oke. Nah, kemudian di sini kalau misalnya 0.13 maka per 10 pips itu 13 dolar ya. Jadi gini, gue contohinnya di sini. Oke, tunggu dulu guys, gue contohin di sini ya. Ini misalnya kita 0.10 ya. 0.10 kalau nggak 0.1 itu sama aja ya. Mau 0.1 atau mau 0.10. Oke, misalnya kita di sini di 4.300.00.000. Oke, nah SL nya kita di sini ya guys ya, 10 pips. Oke, 4299. Nah, 10 pips contoh, per 10 pips gue nyontohin ya. Nah, kemudian kita di sini lihat itu 10 dolar ya, kalau misalnya 0.1 atau 0.10 ya. Sedangkan kalau misalnya 0.13 di sini gue ubah dulu 0.13. Contoh seperti yang di sini ya. Yang kedua itu kan ada contoh lot 0.13 ya di situ. Nah, jadi di sini 0.13. Oke, gue contohinnya di area sini guys. Di 02 ya. 03 aja dah. 03. Nah, 0 dan SL-nya 10 pip ya. 4302.000. Oke, tempatkan. Dan di sini dilihat itu 13 dolar ya. Jadi yang di belakang angka 1 itu adalah satuan, oke, bukan puluhan ya. Terkecuali kalau misalnya di 0.1, 0.2 itu baru puluhan. Oke guys. Jadi kalian bisa membedakan stop loss-nya ya. Oke, jadi 0. Nah, di sini kan 1.70 ya guys ya. Nah, maka yang gue bilang itu contoh lotnya 1.7 sama dengan lot 1 plus lot 0.7 yang ini ya, yang ini. Oke, contoh lot 1.7 sama dengan lot 1 plus lot 0.7. Oke, jadi kayak gini contohnya ya, tadi kan gue masang 1.7, nah jadinya 1.70 gitu. Kalau nggak gitu di sini ya, kalau misalnya kita pasang 1.07 itu jadinya bukan 1.70. Oke, contohnya kayak gini ya, ini bukan ya, bukan. Jadi yang gue bilang di sini kan kalian lihat, oke, di sini kan kalau misalnya lotnya 0,7 ya kan, 0.7 itu kan 70 ya kan. Kalau 70 berarti di sini kan 1.7. Oke, bukan 1.07, bukan 07 gitu, tapi 1.7. Paham? Nanti nggak guys? Jadi seperti itu ya guys ya untuk soal lot. Di sini gue bakal bahas lagi
ke money management materinya. Oke, langsung aja, let's go. Nah, di sini risk atau reward lot 0,01 per 10 pips itu $1. Sedangkan kalau misalnya risk atau reward lot 0,1 per 10 pips itu $10 ya. Ini puluhan, ini satuan, oke. Nah, sedangkan yang ketiga, risk atau reward lot 1 per 10 pips itu $100 ya. Ini ratusan. Dan yang keempat, risk atau reward lot 10 per 10 pips sama dengan $1000 per 10 pipsnya, lot 10 ya. Ini ribuan, oke. Nah, terus di sini modal $10 pakai lot 0,01 ya, dan SL 30 pips, maka risknya 30% per transaksi atau per trade. Nyawa buat trade berarti cuma ada 3 ya. Modal $100 pakai lot 0,01 dan SL 30 pips, maka risknya 3% per transaksi atau per trade. Nyawa buat trade ada 33. Nah, kalian bisa membedakan atau membandingkan yang $10 dengan yang $100 ya. Itu nyawa buat tradingnya ada berapa? Oke. Nah, kemudian di sini modal $1000 pakai lot 0,01 dan SL 30 pips, ini gue salah ketik ya, SL 30 pips, maka risknya 0,30% ya. Kalau pakai lot titik 01 ya, 0,01 di $1000, oke. Nah, risknya 30% per transaksi atau per trade. Nyawa buat trade ada 333 kali, oke. Sedangkan modal $1000 pakai lot 0,1 atau 0,1 dan SL 30 pips, maka risknya 3% per transaksi atau per trade. Nyawa buat trade ada 33. Modal $10 pakai lot 0,1 dan SL 30 pips, maka risknya 0,30% per transaksi atau per trade. Nyawa buat trade ada 333. Kalau modalnya $10.000 pakainya lot 0,1 atau 0,10 ya. Sedangkan modal $10.000 kalau pakai lot 1 dan SL 30 pips, maka risknya 3% per transaksi atau per trade. Nyawa buat trade ada 33 kali. Nah, di sini kalian harus paham ya, ini resikonya itu bukan dihitung dari dolar saja, tapi dari persen ya, persentase. Oke. Nah, modal kalian berapa nih contohnya ya kan? Modal kalian $10 ya kan. Nah, kalian trading itu cuman 3 kali ya, karena nyawanya ada 3 ya kan, nyawa buat trade ada 3. Nah, sedangkan kalau misalnya kalian kena SL 3 kali berarti MC gitu kan. Nah, kebanyakan trader pemula itu mindsetnya tuh rendah ya. Kenapa gue bilang rendah? Karena banyak orang tuh beranggapan modal $10 ya kan berubah jadi $1000, jadi 1 miliar misalnya. Nah, itu salah mindsetnya ya. Jadi kalian juga harus mempertimbangkan resikonya. Contoh misalnya di sini kan SL yang gue bilang SL 3 kali berturut-turut kan MC ya kan. Contoh di sini modal $100 pakai lot 0,01 dan SL 30 pips, maka risknya 3% per transaksi atau per trade. Nyawa buat trade ya ada 33 kali. Kalau misalnya kita kena stop loss, kena SL sebanyak 13 kali contoh ya kan, berarti kita masih ada nyawa 20 lagi buat trading atau buat recovery loss-nya. Paham nggak? Jadi gitu. Kalau mau cari aman ya saran gue di $100 tapi pakai lotnya 0,01. Cukup satu layar saja atau satu posisi. Oke. Nah, jadi kayak gitu ya. Kalian harus tahu nyawa buat trade-nya ada berapa. Karena kalau misalnya kalian nyawanya sedikit ya kan, apalagi kalau misalnya kalian nggak ada nyawa buat trading, maka kalian nggak bisa trading dong, ya kan. Jadi kayak gitu ya guys ya untuk soal nyawa dan modal dan lot ya, serta resikonya. Oke. Jangan asal-asalan deposit $10. Kalian harus mempertimbangkan nyawa buat tradingnya. Karena SL berturut-turut itu contohnya kalau di ML kan itu loss streak ya kan. Kalau misalnya di trading itu namanya drawdown. SL berturut-turut itu. Jadi gitu. Kalau misalnya kalian drawdown 6 kali atau SL 6 kali ya, kalian masih enak misalnya kalau kalian modal $100 nyawanya kan ada 33 ya kan. Nah, dan di sini gue bakal jelasin sistem profit konsisten atau compounding ya. Setiap equity naik $100 maka bertambah lotnya 0,01. Resikonya tetap sama yaitu 3% per transaksi atau per trade. Ingat hanya lot yang bertambah setiap equity naik $100. Jadi contohnya kayak gini ya guys ya. Contohnya tuh kalian modal trading kan $100 ya kan. Nah, ketika kalian naik saldonya ke $200 itu lotnya cuma nambah 0,01 aja per $100 intinya. Nambah lot 0,01 gitu. Jadi modal kalian bertambah, lot juga bertambah, tetapi resikonya sama. Itu money management yang sehat. Oke guys. Nah, jadi gini ya, $100 naik ke 200. Contoh ke 1000 ya. Kalau misalnya ke 1000 dari 100 ya. Ini kan udah 100 ya kan. $100 kan 0,01, $200 berarti nambah lotnya jadi 0,01 ya kan. Nambah lotnya segini ya kan. Jadinya 0,02. Kalau misalnya naik ke $300 ya kan. Nah, lotnya nambah 0,01 maka jadinya 0,03 ya. Lotnya buat trading. Jadi seperti itu.
Ya, ingat hanya lot yang pertama setiap equity naik $100. Oke. Kalau misalnya udah naik $100, kalau belum naik $100, maka lotnya jangan ditambahin gitu. Itu cara sistem profit konsisten atau compounding. Compounding itu ya, itu ketika kalian profit itu nggak di WD ya. Itu dijadikan modal lagi. Ya, semakin besar modal, maka semakin besar juga keuntungan. Begitupun semakin besar juga kerugian. Paham nggak guys? Jadi jangan diperbesar resiko ya, diperkecil rewardnya jadi gitu guys ya. Kalian memperbesar resiko tapi modal kecil, itu maksud gua gitu. Jadi kebalik gitu, harusnya modal dibesarin, resiko dikecilin, jadi kayak gitu. Paham nggak? Kalau misalnya kalian trading modal $10 nih yang ini ya, itu sama aja dong, kalian memperbesar resiko ya kan, modal kecil, kalian berharap keajaiban ya kan, $10 berubah jadi $1000, itu mana bisa guys? Bisa sih bisa ya kan, tapi nggak asal entry ya, itu ada ilmunya. Oke. Dan harus jam terbangnya tinggi baru bisa kalian dari $10 ke $1000, cuman kan akan waktu yang cukup lama gitu guys. Oke, untuk money management seperti itu ya. Sekarang gue bakal bahas soal mindset ya. Oke, di sini gue bakal bahas soal mindset ya. Mindset kalian itu nggak boleh ya, contoh misalnya kalian takut rugi ya kan, karena setiap usaha atau bisnis itu ada yang namanya rugi dan ada yang namanya untung ya. Kalau misalnya kalian nggak mau rugi, kalian nggak usah berbisnis atau punya usaha gitu guys ya. Kalian jadi karyawan aja itu kan ada kerugiannya. Misalnya kalian contoh jaga atau kerja gitu kan di Indomaret atau Alfamart ya kan, kalau ada barang yang hilang kan kalian ganti rugi gitu kan. Nah itu pun mau dimanapun ya, contoh kalian jadi deliver Shopee Food ya kan, kalau misalnya belanjaannya itu pesenannya itu jatuh ya kan atau hancur, nah kalian kan ganti rugi juga. Jadi gitu, hidup itu ada yang namanya rugi, nggak ada yang namanya untung terus. Oke. Jadi mindset kalian tuh harus diubah ya. Jadi kalau misalnya rugi itu kalian jadikan pelajaran ya. Cuman gimana caranya agar nggak rugi gitu guys, paham nggak? Nah, jadi kayak gitu, ibaratnya kita naik motor nih jatuh ya kan, kita rugi ya kan, gimana caranya kita biar nggak rugi, biar nggak jatuh naik motor ya kan, ya kita hati-hati pelan-pelan pakai helm, contoh kayak gitu guys ya. Itu mindset ya. Nah di sini gue langsung jelasin ya, contohnya usaha rugi karena barang nggak keluar atau nggak laku atau nggak bisa buat bayar karyawan ya. Kalau nggak bisa ya nggak bisa bayar sewa tempat gitu. Oke. Jadi kalau misalnya usaha atau bisnis rugi ya karena barangnya nggak keluar, contoh misalnya kita jualan baju nih, nah bajunya itu nggak laku ya kan, barangnya nggak keluar, stoknya ada aja gitu ya, masih ada stoknya, nah nggak laku ya kan, dan kita juga nggak bisa ngebayar karyawan dan mungkin nggak bisa bayar sewa tempat juga kayak gitu guys. Sama seperti trading ada rugi ya, ruginya itu karena SL kita diambil oleh trader lain atau kita beli misalnya tapi nggak ada orang yang menjual gitu, dan sebaliknya kita menjual dan tidak ada orang yang membeli gitu. Contoh misalnya kita entry buy ya, kemudian ketika harga naik itu nggak ada orang yang menjual gitu guys. Jadi ibaratnya kayak barter lah gitu bahasanya ya. Terus di sini gue bakal jelasin sukses di trading butuh waktu yang cukup lama, bukan instan ya. Trading itu sebenarnya hanyalah penghasilan sampingan ya. Bisa dijadikan penghasilan utama kalau saldo kalian sudah besar. Oke. Nah, misalnya kalian kerja nih ya kan jadi karyawan. Nah, kalian itu kan gaji contoh 3 juta ya kan. Nah, kalian deposit $100 ya kan. Itu kalau kalian udah punya ilmu ya. Nah, kalian deposit $100 dan menjadikan trading ini penghasilan sampingan gitu. Penghasilan sampingan itu buat tabungan ya, bukan dijadikan buat kebutuhan sehari-hari ya guys ya. Kalau saldo kalian masih minim. Nah, kalian kerja sambil trading ya kan. Nah, dapat nih profit ya kan dari trading. Nah, itu kalian tabung ya kan, compounding yang gue bilang tadi, ketika profit dijadikan modal lagi. Kalau modal kalian udah besar, nah kalian baru tuh bisa trading for living ya. Yang dimaksud kebanyakan trader-trader lain, trading for living itu katanya nggak kerja ya kan, macam-macam lah gitu bahasa trader-trader lain ya. Nah, ketika modal besar kalian resign kerja, kalian baru bisa fokus di trading gitu. Tapi itu resikonya juga besar kalau misalnya kalian berhenti jadi karyawan kemudian kalian tradingnya itu full time ya, dari pagi sampai ke malam kayak gitu, itu resikonya besar. Jadi trading itu menunggu momen saja. Oke guys. Nah kalau nggak ada momen lalu kita paksakan, yang ada loss gitu guys. Nah terus di sini gue bakal jelasin ya guys ya, contoh misalnya penjual narkoba sabu ya kan. Nah, penjual narkoba ini kan resikonya besar, untungnya juga besar ya kan. Nah kemudian pedagang es kelapa itu resikonya kecil ya kan, untungnya juga kecil. Nah kalian harus bisa
membedakan ya. Trading ini sama seperti penjual narkoba. Resikonya besar, untungnya juga besar gitu. Jadi kalian di trading ini perlu hati-hati ya, jangan serakah, jangan tamak ya. Terus juga kalau misalnya di sini gua bakal jelasin cara suksesnya ya. Misalnya gini, kalian deposit nih ya, $100 ya. Ketika saldo kalian sudah di 25 juta ya, itu kalian WD ya kan. Kalian WD, tapi WD-nya ini dipindahin ke akun yang lain. Kalian buat lagi ya, akun perang. Nah, WD 5 juta aja, berarti kan masih ada sisa 20 juta. Nah, 20 juta ini di akun compounding atau di akun profit buat konsisten ya kan. Nah, yang 5 juta ini itu buat full margin di akun perang. Kenapa gue bilang kayak gitu? Nah, karena tanpa full margin itu lama buat mendapatkan penghasilan yang besar. Jadi gitu guys. Nah, full margin ini ada caranya ya. Nggak setiap trading itu full margin. Jadi full margin itu ketika ada news aja ya, ketika ada berita aja baru full margin. Nah, itu pun nggak setiap ada news full margin, enggak gitu. Ada caranya. Nah, kemudian itu terserah kalian ya. Kalau misalnya kalian mau ikut saran gua atau nasihat gua ya itu monggo, kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Lagi pula bukan gua kok yang rugi. Nah, kemudian di sini ya, misalnya dari 100 tadi $100 ya, dari 1.600.000 lah contoh. Nah, kemudian saldo kalian sekarang udah di 110 juta ya. Nah, kalau udah di 110 juta ya, itu kalian main forex apa, kripto ya. Kalian main kripto ya. Jadi dari berapa namanya, dari 1.600.000 ke 110 juta itu kalian main di forex. Dan dari 110 juta ya itu kalian main kripto, ngerti nggak? Jadi contoh yang gue bilang tadi, modal kalian udah 110 juta nih, kalian withdraw 10 juta ya kan. 10 juta itu masukin ke kripto, tapi mainnya di spot bukan di futures. Oke. Nah, spot itu jangka panjang, kalau futures itu jangka pendek. Oke. Nah, kemudian yang 100 juta ya, ini kan sisa 100 juta karena kan udah TWD 10 jutanya. Nah, 100 juta ini kita buat nyari tambahan di forex, cari modal ya istilahnya. Dan ketika saldo kalian sudah di 1 miliar ya kan, baru kalian main saham gitu. Jadi nambah ya instrumennya kayak gitu. Jadi kalian di saham itu kalian misalnya udah di 1 miliar ya, kalian deposit main di saham itu kalian taruh sekitar 200 juta sampai 300 juta gitu guys. Jadi kayak gitu ya. Kalau nggak 300 juta ya 500 juta kalian taruh di saham buat mempertahankan aset serta menambah income juga. Jadi kalian main forex, kripto, saham gitu. Itu aset kalian nanti bakalan berkali-kali lipat ganda gitu. Kalau kalian hanya mengandalkan forex saja, itu tidak akan bisa kaya atau tidak akan bisa sukses ya. Jadi seperti itu caranya ya, untuk mindset. Dan di sini gue akan menjelaskan soal psikologi trading. Kita langsung aja. Oke guys, di sini ya gue akan mengajarkan psikologi trading. Contoh ya, misalnya kalian kan awal kan penasaran ya kan, kalian ada yang mulai dari deposit dulu ya kan, terus MC, terus belajar ya kan. Setelah MC, nah setelah belajar deposit ya kan, deposit lagi, terus habis deposit MC lagi ya kan. Nah, itu kesalahan yang harus kalian hindari. Oke. Nah, di sini ya sepengalaman gue ya pribadi, gue belajar analisis teknikal, analisis fundamental ya kan. Nah, terus kemudian gue sadar diri apa yang telah gue lakuin di market ya kan. Full margin, namanya orang tuh, semua orang pasti pernah yang namanya full margin ya kan. Nah, full marginnya ini dengan cara yang salah gitu. Nah, jadi kalian sesudah belajar itu sadar diri ya kan, apa nih yang kalian udah lakuin di market ya kan, kalian udah habis berapa, kalian harus sadar. Masa kalian mau mengulangi kesalahan yang sama gitu? Apa kalian mau loss terus? Pastinya kan nggak mau ya kan. Kalian belajar dari kesalahan itu guys, sadar diri ya kan. Nah, sesudah sadar diri itu kontrol emosi ya kan. Kontrol emosi ya, kontrol emosi itu adalah kayak rasa takut dihilangin, ego kayak gitu. Kalian harus bisa kontrol gitu. Oke guys. Nah, jadi kayak tamak gitu kan, FOMO itu kalian harus bisa kontrol gitu. Nah, sesudah kontrol emosi itu kalian disiplin ya. Disiplin itu contoh misalnya kalian sekarang ya, seperti disiplin ini seperti pakai lot ya. Contohnya trading nih, misalnya sekarang pakai lot 0,01 ya kan. Nah, itu kalian disiplin pakai lot 0,01 sampai saldo kalian di $200. Itu lotnya 0,01 terus setiap hari trading gitu. Sekarang 0,01, besok 0,01, dan lusa pakai 0,01 gitu guys. Jadi harus disiplin guys. Nah, terus di sini kalian harus terima resiko ya. Terima resiko itu ketika kalian kalah ya, ketika kalian loss, kalian harus menerima. Jangan kalian gue nggak terima sama market ya kan, gue udah loss sekian, gue pengen uang gue kembali gitu. Jadi
mindset kayak gitu tuh diubah gitu guys ya. Itu yang menghancurkan kalian gitu, karena banyak trader ya, bukan cuma ratusan ribu, mungkin jutaan ya trader yang gagal karena mereka tidak terima resiko, mereka malah balas dendam ke market. Yang balas dendam ini karena nggak terima ya kan, deposit lagi berharap uang kembali gitu. Nah itu salahnya ya, niatnya recovery tapi malah habis berujung MC kayak gitu. Jadi kalian harus terima resiko yang gue bilang tadi ya kan. Setiap usaha itu ada yang namanya rugi, usaha bisnis rugi ada ya. Oke, nah konsisten ya. Konsisten itu kalian misalnya profit itu $5 setiap hari pakai lot 0,01 ya kan. Nah, itu konsisten 0,01 ya kan, profit $5, $5 ya kan. Nah, jangan kalian hari ini profit misalnya $5, besok tuh kalian profit $2 ya kan. Besoknya lagi profit cuma $1. Jangan kayak gitu. Kalian harus konsisten $5 kayak gitu. Nah, kan tadi udah gue pelajarin soal money management gitu, guys. Jadi, kalian jangan ngikutin trader-trader yang lain yang TP ya kan, misalnya 1000 pips, 100 pips gitu. Cukup TP itu misalnya 50 pips gitu. Gue pribadi ya, gue itu kalau buat gue pribadi itu akun scalping ya, itu gue TP cuma 50 pips per hari. Itu buat konsisten gitu guys ya. Jadi akun konsisten sama akun perang sama akun intraday itu gue bedain, gak gue satuin gitu. Jadi kayak gitu ya guys ya. Nah konsisten, kalau misalnya nggak ada momen ya kalian jangan dipaksakan gitu. Kalau ada momen tuh baru kalian entry gitu guys. Nah lepas dari uang ya kan, lepas dari uang ini kalian jangan berpikir gue dapat berapa nih ya kan, gue pengen dapat 100.000 per hari ya kan di trading ya kan. Nah itu mindset juga sebenarnya ya kan, psikologi. Nah kalian jangan ketertarikan dengan uang, anggap aja uang itu hanyalah angka. Kalian jangan memikirkan uang ya, kalian nikmati prosesnya ya kan. Uang itu akan mengikuti dengan seiring berjalannya waktu kalau kalian mempunyai ilmunya gitu. Intinya seperti itu, jangan ketertarikan ya, jangan ketergantungan dengan uang. Kalian harus lepas dari uang, oke? Jadi uang itu hanyalah angka, sudut pandang kalian. Kemudian setelah lepas dari uang, ini ada meditasi. Meditasi itu ketika kalian misalnya MC ya, atau kalian loss, itu kalian meditasi itu bagus ya, saran gua, karena gua meditasi juga. Meditasi itu untuk menenangkan hati ya, banyak manfaatnya, kalian searching aja. Bisa buat mempertajam pikiran, rasa sabar, konsisten, disiplin, itu ada di meditasi ya. Jadi kayak gitu banyak trader-trader atau hedge fund ya, atau trader besar itu di Amerika, mereka melakukan meditasi gitu guys. Intinya banyaklah orang yang melakukan meditasi, itu tujuannya agar sadar diri ya guys. Nah setelah meditasi itu kalian akan menjadi profesional. Mungkin di sini kalian ada yang merasa takut ya buat trading ya kan, kayak rasa ragu ya kan. Pengalaman gue di sini ya gue jelasin. Gue awal tuh belajar ya, ini setelah gue melakukan kesalahan gue belajar, kemudian gue udah sampai tahap menengah nih belajarnya ya kan. Belajar dari dasar ya, dari dasar atau materi dasar ya. Nah sampai materi menengah atau SNR ya. Setelah di SNR ya, gue kemudian deposit ya. Ini buat ngeyakinin gitu kan, gue deposit. Sesudah gue menguasai SNR ya, udah menguasai SNR sini ya. Nah sesudah menguasai SNR, gue deposit dari dasar sampai SNR, ingat ya. Baru gue deposit ya. Deposit gue pakai akun Sen, dan kemudian di akun Sen ini gue melatih psikologi gue, analisa gue ya kan. Nah itu kan di dasar, materi dasar sampai SNR itu gue udah backtest segala macam, terus gue deposit di akun Sen buat melatih psikologi gue ya kan. Terus habis itu sudah deposit trading plan ya kan. Nah, sesudah trading plan ya kan udah berhasil ya kan, bikin jurnal profit konsisten. Nah, baru gue pakai akun raw ya kan. Habis akun raw ya kan, kemudian gue akun zero ya. Setelah akun raw gue pakai akun zero, dan di situ taruh guys, salah satu. Setelah trading plan ini ya, intinya di trading plan ya kan, itu gue melakukan meditasi. Nah trading plan ya kan, intinya sesudah deposit akun Sen, kemudian trading plan ya kan. Nah pas gue trading pakai akun Sen, gue melakukan meditasi gitu, agar bisa sabar ya kan, pikiran jadi jernih, jadi tajam, terus nggak tamak, bersyukur ya kan. Banyaklah kalian yang gue bilang tadi ya kan, kalian searching aja manfaat meditasi itu apa ya kan. Setelah meditasi sama trading plan ini berhasil ya kan, gue ke akun raw. Habis pakai akun raw baru akun zero. Dan di situ gue merasakan trading for living gitu guys. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Kalau misalnya kalian ragu nih ya kan, kalian belajar, kalian ragu tuh karena analisa gitu loh, analisa ya kan. Kalian gak punya ilmu, ini di sini entry bener apa enggak ya kan, padahal itu area liquidity gitu. Jadi
ganggu psikologi kalian. Kalau kalian udah mempunyai ilmunya atau kalian bisa menguasai analisis teknikal, itu psikologi itu akan mengikuti dengan seiring berjalannya waktu, akan membentuk mental kalian tuh akan terbentuk dengan seiring berjalannya waktu, gitu guys. Jadi setelah belajar ya kan, kalian backtest ya kan, itu belajar itu nggak deposit ya, kalian belajar nggak deposit, pakai akun demo ya kan. Nah, setelah pakai akun demo ya kan, setelah mempelajari materi menengah atau SNR, kalian deposit pakai akun sen ya kan, buat melatih money management ya kan. Tujuan deposit pakai akun sen itu, nah terus di situ juga menjaga money management juga ada trading plan-nya ya kan. Nah, biar profit konsisten gitu, ada jurnalnya. Jadi seperti itu guys. Nah, setelah trading plan ya kan, sambil trading lah kalian kan ya, malamnya tuh kalian meditasi ya kan, sekitar ya jam 11 malam, jam 12 malam, intinya sebelum tidur lah kalau kalian bisa ya. Itu meditasi tuh setiap hari itu 1 jam. Nah, itu bakalan kerasa sama kalian nanti khasiatnya, nanti kalian juga tenang ya kan. Nah, ini juga cocok buat yang MC ya, cocok juga buat yang MC atau yang loss ya. Nah, yang mentalnya udah rusak cocok, nanti kalian bakalan bisa lagi buat bertumbuh, dan kalian tuh intinya mental tuh bakalan kebentuk gitu. Psikologi juga bakalan matang dengan seiring berjalannya waktu gitu. Banyak kadang orang yang 7 tahun aja ya, itu psikologinya belum matang gitu. Jangan kalian berpikir psikologinya belum matang, psikologinya hancur ya kan, mental hancur gitu. Jangan berpikir seperti itu. Banyak yang udah lama tuh sama gangguannya di psikologi, cuman yang gue bilang ya kan, setelah mempelajari materi SNR, deposit sama trading plan. Trading plan ini ketika kalian trading sambil meditasi, itu yang malam ya kan, tadi gue jelasin. Nah, kemudian bangun tidur kalian itu cukup 15 menit atau 20 menit, paling lama setengah jam ketika bangun tidur gitu guys. Nah, untuk cara meditasi kalian searching aja di sosial media gitu. Itu kayak bertapa meditasi itu. Tapi tujuannya ya untuk sadar diri ya, bukan untuk ritual apa, bukan untuk ritual pesugihan gitu guys. Jadi itu aja untuk psikologi trading ya, caranya kayak gini, belajar dari dasar. Kalau udah punya ilmunya ya kalian deposit pakai akun sen, bikin trading plan, terus meditasi. Setelah berhasil ya kalian di tahap ini bisa jaga ya kan, terus bisa profit konsisten, baru kalian pakai akun raw atau akun zero. Nah, setelah akun raw atau akun zero, nah kalian baru merasakan yang namanya trading for living gitu. Trading for living ini ya yang gue bilang tadi, banyak kok trader-trader lain itu yang dimaksud trading for living ini sama mereka tuh kayak nggak kerja gitu, jadi income-nya itu dari trading kayak gitu. Jadi seperti itu ya guys ya untuk psikologi trading. Kalau kalian nggak punya ilmunya ya bakalan nggak kebentuk psikologi itu, mental kalian nggak kebentuk gitu, psikologi nggak bakalan matang kalau kalian nggak punya ilmu gitu. Kalau kalian punya ilmu, psikologi kalian bakalan matang, mental kalian bakal terbentuk. Jadi itu pengalaman gua ya. Oke, untuk materi money management, mindset, dan psikologi udah itu aja, cukup sampai di sini. Dan mohon maaf apabila kurang detail, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari gua. See you next time, sampai jumpa di lain waktu.